Saudara-saudara sekalian, selamat pagi, selamat siang, atau mungkin selamat malam. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran klinik refraksi pediatrik. Kali ini kita akan membahas tentang pemeriksaan refraksi objektif pada anak yang terdiri dari dua sub pokok bahasan. Sub pokok bahasan pertama akan membahas tentang pemeriksaan refraksi objektif dengan autorefraktometer. Sub pokok bahasan kedua akan membahas tentang pemeriksaan refraksi objektif dengan stetoskop. Jika muncul suatu pertanyaan, apa itu pemeriksaan refraksi? Sub pokok bahasan pertama ini mulai dengan suatu pertanyaan, apa itu autorefraktometer? Autorefraktometer adalah alat pemeriksaan refraksi objektif yang bekerja secara otomatis. Alat ini akan menembakkan atau membesarkan cahaya dari dua titik pinhul ke dalam bola mata dan menangkap lagi pantulan cahaya yang keluar lagi dari dalam bola mata. Hasil analisa alat akan menentukan status refraksi mata yang sedang diperiksa. Alat ini juga bisa digunakan untuk memeriksa selain refraksi orang dewasa, anak usia sekolah, dan juga anak usia prasekolah. Sebelum kita menggunakan alat autorefraktometer, lebih baik kita kenali dulu beberapa komponen yang ada pada autorefraktometer. Tempres adalah tempat dagu untuk pasien. Jadi dagu pasien ditaruh di tempres. Forehead rest adalah tempat di mana kening pasien diposisikan menempel. Power switch adalah untuk menghidupkan atau memputing alat supaya dia listriknya mulai menyala ya ke dalam alat. Joystick adalah alat untuk menggerakkan bodi autoref ke kanan, ke kiri, maju depan, atau joystick ini jika hanya dapat digunakan untuk menaikkan atau menurunkan posisi autorefraktometer. Dan tombol pada joystick yang tadi disebutkan measure button yang ada tulisan measure button ditekan saat miles sudah tepat pada gambar profil di monitor ya. Oke. Standar prosedur operasionalnya atau SOP yang utama adalah Anda tekan switch on off. Ya. Kemudian listrik akan mengalir ke dalam alat, kemudian alat akan memboting dulu ya, jangan pasien taruh biar alatnya boting dulu ya. Boting dia mulai boting, terus kemudian ketiganya biarkan dia muncul miras itu yang gambar lingkaran titik-titik di tengahnya ada lingkaran utuh itu ya, gitu ya. Setelah dia muncul miras seperti itu, baru kemudian SOP yang keempat, Anda persilakan bagi pasien ditaruh di dendrites, terus kemudian tekan di red, kemudian keningnya nempel ke forehead red ya. Nah, tetapi harus diingat ya, ini apa namanya, kantus pasien, kantus itu ini, nah ini pertemuan antara palpebra bawah dan atas nih ya, pada ini ya, ini itu harus sejajar dengan side pin ini ya, sejajar dia nanti tidak tepat ukurnya ya, sejajar. Kemudian jadi mensejajarkan kantus dengan side pin. Kemudian
Kemudian yang keenam, setelah Anda gerakkan body autorefraktometer ini dengan menggoyangkan joystick, dan ternyata Myers ini sudah tepat di tengah-tengah pil ya, pil, Anda tekan issue button ini ya. Jadi di tombol di joystick ini tekan cepet, jadi alatnya nanti mengunci hasil pemeriksaan yang sudah ada. Kemudian yang ketujuh, jika Anda ingin print out dari hasil itu pemeriksaan ini, maka tekan tombol print ini pada panel ya, tekan aja pakai jadi. Kemudian akan keluar nih dari kertas ini yang data-data pemeriksaan tadi yang dimonitor tadi bisa dibaca, bisa ya, tidak hanya bisa dilihat oleh pemeriksa, tapi kalau pasien menginginkan bisa dilihat oleh pasien. Itulah SOP, jadi pemeriksaan refraksi objektif dengan autorefraktometer. Ya. Saudara-saudara sekalian, tadi adalah contoh tentang SOP pemeriksaan refraksi objektif dengan autorefraktometer. Tapi contohnya tadi adalah pada orang dewasa ya. Pemeriksaan refraksi objektif dengan autorefraktometer pada anak usia sekolah maupun prasekolah dapat dilakukan dengan prosedur yang sama. Jadi kalau pemeriksaan usia prasekolah atau anak usia sekolah ya prosedur sama. Ya. Coba kita bandingkan dengan gambar atas dan gambar bawah ini. Gambar atas posisi kepala anak sudah benar ya, tapi pada gambar bawah posisi kepala anak tidak benar. Kenapa? Karena keningnya belum menempel pada forehead rest. Jadi kalau suatu saat Anda melakukan pemeriksaan atau refraktometer, jangan lupakan itu ya. Saudara-saudara sekalian, sebelum saya menutup sub pokok bahasan pertama ini, saya ingin mengingatkan beberapa hal. Yang pertama, bahwa pemeriksaan refraksi secara objektif menggunakan autorefraktometer ini bertujuan untuk mendapatkan perkiraan awal dan objektif mengenai lensa kacamata atau lensa kontak yang kedua, tentang keuntungan bahwa pemeriksaan refraksi secara objektif menggunakan autorefraktometer ini sangat berguna untuk memeriksa pasien yang sulit berkomunikasi secara verbal, termasuk pasien dengan disabilitas komunikasi. Nah, jadi sangat membantu alat ini. Yang ketiga, tentang keuntungan, keterbatasan atau kelemahan. Bahwa hasil pemeriksaan refraksi secara objektif menggunakan autorefraktometer ini tidak dapat dijadikan sebagai acuan langsung dalam pemeriksaan kacamata atau lensa kontak. Artinya, pemeriksaan refraksi subjektif tetap dibutuhkan untuk menyempurnakan koreksi dan kenyamanan dan ketajaman penglihatan pasien. Nah, saudara-saudara sekalian, sekarang marilah kita memasuki sub pokok bahasan kedua, yaitu tentang pemeriksaan refraksi objektif pada anak dengan strict stethoscope. Apa itu strict stethoscope? Strict stethoscope adalah alat pemeriksaan refraksi objektif. Pancaran cahaya dari strict stethoscope akan diarahkan ke mata pasien, dan kemudian pemeriksa akan mengamati dan membandingkan arah gerakan pantulan cahaya yang berasal dari dalam bola mata atau orang refleks dengan arah gerakan cahaya dan sesuai dengan kapasitasnya sebagai alat pemeriksaan objektif, maka hasil akhir pemeriksaan refraksi dengan menggunakan
melakukan komunikasi normal secara verbal, masih dapat diperiksa menggunakan stetoskop terbentuk dari badan. Saudara-saudara sekalian, sebelum seseorang melakukan pemeriksaan fraksi optik dengan stetoskop, terlebih dahulu yang harus dikenali adalah sistem eliminasi atau sistem pencahayaan. Mindset geser ke atas, maka sinar yang terpantau dari stetoskop bersifat berbeda ya. Bila mindset geser ke bawah, maka sinar yang terpancar dari stetoskop bersifat convergent. Atau gitu ya. Itulah kejayaan dari stetoskop. Satu hal yang perlu Anda pahami bahwa pancaran cahaya stetoskop itu berasal dari bola lampu kecil yang ada di dalam satu handle. Pegangannya itu ya. Karena bola lampu tersebut menggunakan filamen dendritik, maka cahaya yang dipancarkan akan telah dengan memutar manset atau sling yang ada pada handle stetoskop. Celah cahaya yang dipancarkannya dapat diatur pada posisi vertikal, horizontal, atau optik. Ya. Coba perhatikan animasi berikut ini. Jadi kalau diputar dia bisa vertikal, horizontal, vertikal, atau dia bisa memutar 360 derajat. Itu ya, jadi yang kuning itu panjang itu panjang itu adalah pancaran cahaya dari stetoskop. Jadi nantinya dalam pemeriksaan refraksi objektif dengan menggunakan stetoskop, pertama-tama pemeriksa harus menyapukan celah cahaya vertikal stetoskop ke arah pupil penderita, ke kanan, ke kiri, sambil mengamati melalui pupil atau lubang yang ada pada stetoskop. Yang diamati adalah ada tidaknya gerakan fundus refleks. Apa yang dilakukan itu disebut dengan sweeping. Dalam hal ini yang dimaksud dengan fundus refleks adalah pantulan cahaya dari retina yang keluar dari dalam tanpa pupil. Dalam gambar ini fundus refleks terbentuk bulat warna kuning yang memenuhi lubang pupil dan nampak tidak. Jadi nantinya dalam pemeriksaan refraksi objektif dengan menggunakan stetoskop ini, langkah kedua pemeriksa harus menyapukan celah cahaya horizontal dan stetoskop ke arah pupil penderita, ke atas, ke bawah, sambil mengamati melalui pupil atau lubang pada stetoskop. Ada tidaknya gerakan Israel, apa yang dilakukan itu good sweeping ya tadi ya. Dalam hal ini yang dimaksud dengan fundus refleks adalah pantulan cahaya dari retina yang keluar dari dalam bola mata. Saudara-saudara sekalian, di samping alat utama stetoskop dibutuhkan pula alat bantu pemeriksaan. Jadi sebelum melakukan pemeriksaan secara objektif menggunakan stetoskop, pemeriksa perlu menyiapkan alat bantu pemeriksaan. Lens bar, gambar yang bawah ini itu ya, atau koruptor, gambar bawah tengah, atau setidaknya kalau tidak punya itu ya kita pakai cairan. Dalam pemeriksaan refraksi objektif dengan stetoskop pada anak, SOP pertama adalah meneteskan obat hidrat, misalnya cendiohidrazin 0,5% atau siklopentolat 0,5%.
itu difungsikan untuk melebarkan pupil dan tumbuhkan otot-otot agung. SOP yang kedua adalah memasang trial frame pada dipasang trial frame dulu ya. Terus SOP yang ketiga adalah memasang lensa kerja pada trial frame dan mata yang akan diperiksa. Dalam gambar ini lensa kerja terpasang pada trial frame sebelah kiri. SOP yang keempat itu mengenai berapa sebenarnya lensa kerja itu harus digunakan ya. Jadi SOP yang keempat ini, bila jarak kerja pemeriksaan itu adalah 50 cm, gunakan lensa kerja S series plus. Ya. Jika jarak kerjanya 67 cm, gunakan lensa kerja 1,5 dioptri. Ya. Bila jarak kerjanya 100 cm, 1 meter per 1 meter, gunakan lensa kerja 1. Sedangkan SOP yang kelima adalah men-setting. Jadi alatnya itu setting dulu dengan menekan dan memutar switch on off. Nah, putar, tekan, saya bisa klik gitu ya, untuk mengaktifkan sistem pencahayaan dari strike remote. Selanjutnya SOP yang keenam, geser manset pada posisi atas atau top ya. Maksudnya agar dapat menghasilkan pancaran cahaya. Saudara-saudara sekalian, ada beberapa terminologi yang harus Anda kenali, yaitu tentang netralisasi, emetropisasi, dan koreksi. Ketiga terminologi tersebut menjelaskan tentang upaya menetralkan gerakan fungsi refleks dengan menempatkan lensa koreksi di depan mata yang sedang diperiksa. Bila gerakan fundus refleks bergerak berlawanan arah dengan arah gerakan dan cahaya stretchoscope, orang nyebut sebagai against motion. Netralkan gerakan itu dengan lensa spirit. Bila gerakan fundus refleks bergerak searah dengan arah gerakan cahaya dari stretchoscope atau orang nyebut sebagai with motion, netralkan gerakan itu dengan lensa spirit plus. Saudara-saudara sekalian, marilah kita sekarang mendeteksi gerakan fundus refleks pada bidang meridian horizontal. Pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan lensa kerja 2 dioptri dengan jarak kerja 50 cm. Sistem iluminasinya disetting pada pancaran cahaya divergen dengan celah vertikal. Mari kita lihat.
Jika tadi kita mendeteksi gerakan fundus refleks pada bidang meridian horizontal, sekarang kita akan coba untuk mendeteksi gerakan fundus refleks pada bidang meridian vertikal. Jadi pemeriksaannya dilakukan menggunakan lensa kerja 2 dioptri dengan jarak kerja 50 cm. Sistem iluminasinya disetting pada pancaran cahaya divergen dengan celah horizontal, ya celahnya horizontal. Marilah sekarang kita mencoba untuk menetralkan gerakan fundus refleks. Pemeriksaan ini dilakukan menggunakan lensa kerja 2 dioptri dengan jarak kerja 50 cm. Sistem iluminasinya disetting dalam pancaran cahaya divergen. Dan ini sebagai contoh kasus 1. Mari kita lihat slide berikutnya. Sekarang marilah kita kembali mencoba untuk menetralkan gerakan fundus refleks. Pemeriksaan dilakukan menggunakan lensa kerja 2 dioptri dengan jarak kerja 50 cm. Sistem iluminasinya setting pada pancaran cahaya divergen. Dan ini sebagai contoh kasus yang kedua. Mari kita lihat animasi berikutnya.
Saudara-saudara sekalian, marilah sekarang kita kembali mencoba untuk menetralkan gerakan pulus refleks. Pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan lensa kerja 2 dioptri dengan jarak kerja 50 cm. Sistem iluminasinya disetting pada pancaran cahaya divergen. Dan ini sebagai contoh kasus yang ketiga. Mari kita lihat animasi berikut ini. Saudara-saudara sekalian, marilah kita menganalisa dari hasil pemeriksaan refraksi objektif pada bidang meridian vertikal dan bidang meridian horizontal dengan mengetengahkan sebuah pertanyaan. Berapa kebutuhan lensa koreksinya? Oke, segera kita mulai dan Anda coba menganalisa.
Saudara-saudara sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, jangan lupa daftar hadir besok ya, jalan ya.